Salam, puji nama Tuhan. Tiba saat kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini, ibadah raya kita hari Minggu ini oleh GBI Gerakan Ministry Makassar. Mari umat Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Jika Tuhan kita yang disembah, ditinggikan, dimuliakan, dan umat Tuhan yang bersama-sama dengan kami di rumah masing-masing biarlah dapat bersama GBI Gerakan Ministry Makassar untuk beribadah sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Nya. Kami mau menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Bahwasanya Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Biarlah yang bernafas menyembah. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana
Karena Engkau adalah Raja kami, Engkau yang bertahta, Engkau yang bersemayam dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah umat-Mu sore hari ini Tuhan memuji Engkau, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini, hadirat-Mu ada di rumah umat-Mu, bahkan yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan yang dasar yang luar biasa menjadi bagian dalam kehidupan kami sore hari ini. Terima kasih Bapa. Kami dasarkan ibadah kami sore hari ini hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bertepuk tangan kita. Haleluya. Lihat kiri kanannya, berikan senyum yang terbaik. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Haleluya. Kita memuji Tuhan kita. Engkau adalah Allah yang sanggup. Engkau Allah yang mulia. Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Katakan. Ya. Lihat
Tidak ada yang duduk. Yang kecuali kalau yang di rumah kita nggak lihat duduk atau berdiri. Nah kita percaya hadirat Tuhan tetap kita bisa nikmati sore hari ini, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan kita. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kaulah Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah.
Kita percaya kedahsyatan Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Tiba saatnya, mari kita persiapkan hati kita untuk bisa kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hatimu, baik umat Tuhan yang ada di rumah, bahkan yang menyaksikan akan siaran ini. Mari siapkan hati kita. Kita diisi oleh firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kekuatan kita. Firman Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Untuk mencintai Tuhan, karena Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak dimuliakan, Dia yang layak disembah, Dia agungkan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, bahwa kami menikmati hadirat Tuhan, bahwa kami menikmati Engkau sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Sema
Yesus, thank you Lord. Engkau hadir di tempat kami. Engkau memenuhi jiwa kami dengan ketenangan. Engkau hadir Roh Kudus, memulihkan kehidupan kami dan terasa tenang Tuhan. Berkati Tuhan firman-Mu yang akan dibentangkan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan yang baru, semangat yang baru, agar kami Tuhan tetap kuat dalam menjalani hari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Shalom. Shalom. Silakan duduk. Ya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah kita yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kondisi-kondisi yang tidak nyaman dalam hidup kita, Allah selalu hadir menemani kita. Allah selalu hadir menolong kita dalam masa-masa sulit. Allah tidak meninggalkan kita. Dia Allah yang sering menyediakan apa yang kita butuhkan. Mari jemaat Tuhan, kita buka firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. 8 ayat saja. Kalau sudah dapat saya akan bacakan firman Tuhan berbunyi demikian. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin untuk firman Tuhan. Ya. Tema khotbah pada sore menjelang malam saya akan beri tema lebih mengenal Dia. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setiap kita orang percaya, siapapun kita, baik kita pelayan Tuhan, majelis, atau hamba Tuhan, bahkan jemaat sekalipun, selalu ada kerinduan dalam hidup bahwa setiap permintaan, bahwa setiap doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan itu bisa terjawab atau dijawab Tuhan tepat pada waktunya. Kerinduan ini keluar dari hati kita yang terdalam, bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita minta, apa yang kita perlukan, apa yang kita ingin sampaikan kepada Dia, itu betul-betul dari hati kita yang paling kecil untuk bisa menangkap dan mengerti apa kehendak Allah atau kehendak Bapa bagi kita dalam
khususnya kita orang percaya. Kita lihat dari ayat 1 dari Yohanes pasal 15. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada persoalan yang timbul dalam hidup kita orang percaya saat kita menjadi kecewa, marah, jengkel, saat doa-doa kita itu terganggu antara langit dan bumi, tidak mendapatkan jawaban. Nah, banyak dari jemaat Tuhan atau hamba-hamba Tuhan akhirnya merasa rendah diri, patah semangat, dan tidak berdaya. Oleh karena mereka menganggap bahwa mereka sudah melakukan hal-hal yang benar dalam hidup mereka saat mereka datang meminta kepada Bapa. Mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar. Saudara, kita harus tahu persis kepada siapa kita percaya. Kita harus mengerti dengan jelas bahwa alamat yang kita tuju itu sudah benar. Kenapa? Karena pada saat kita tidak mengenal orang itu atau alamat yang kita dapat itu sama-sama tidak jelas, maka saya percaya kita akan mengalami yang namanya kekecewaan. Kita akan mengalami yang namanya putus asa. Kenapa? Karena semua permohonan kita tidak ada feedbacknya atau jawabannya. Mari kita pahami sedikit dari apa yang dikatakan firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar. Artinya kita harus paham benar karakter dari Tuhan yang kita sembah, pribadi atau sifat dari Allah yang kita datang untuk menyampaikan semua doa-doa kita. Jangan kita asal menyembah, jangan kita asal sujud, tidak jelas kepada arah yang mana yang harus kita datangi. Ya, saudara masih ingat ada percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria di sebuah sumur? Dia katakan bahwa di sumur inilah ya Bapak Yakub memberi minum semua ternaknya. Dalam arti Bapak Yakub pernah mengadakan ibadah dan pemujian dan penyembahan di tempat di mana ada percakapan yang luar biasa antara Yesus dan perempuan Samaria. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, akan tiba saatnya orang tidak akan menyembah di gunung atau di mana-mana, tetapi orang akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Artinya penyembahan yang dilakukan manusia itu tanpa tujuan dan tidak sesuai dengan Allah, maka yang ada adalah kebodohan. Kita harus paham Allah itu adalah roh. Jadi tidak ada penyembahan yang sejati dalam bentuk-bentuk atau tata cara yang kita lakukan kalau kita tidak menggunakan roh kita untuk menjadi penunjuk arah kebenaran, sehingga kita mengenal siapa sebenarnya Allah itu. Ya. Oke, kita lihat poin yang kedua. Dikatakan begini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih
Kita harus membangun sebuah hubungan yang luar biasa dalam hidup dengan bisa mengenal lebih dekat lagi, ya. Saya kasih gambaran contoh, kalau yang sudah berkeluarga, ya. Kalau suami tidak mengenal istri, demikian juga istri tidak mengenal suami. Maka di dalam rumah itu terasa seperti kita hidup dengan orang lain, hidup dengan tetangga. Karena kita tidak saling mengenal dan tidak saling memahami, mengetahui. Sehingga tidak ada terasa hubungan emosional. Kita berjalan masing-masing. Istri berjalan pikirannya, suami berjalan dengan pikirannya, anak-anak berjalan dengan maunya. Karena apa? Di dalam rumah tidak ada saling mengenal dan memahami satu dengan yang lain. Nah, dalam hidup kita sebagai orang percaya, itu pun sama. Kalau kita hanya menganggap Yesus itu adalah Tuhan, lalu sudah cukup sampai di sini, maka saya percaya jangan pernah kita berpikir bahwa kita akan menerima lebih. Yang ada kita sama dengan tetangga. Kalau tetangga mengalami masa sulit, ya kita 11-12 dengan tetangga. Kita juga mengalami masa sulit. Tapi kalau kita mengenal dia, lebih mengenal dia dan datang kepada dia, maka kita akan tahu apa yang Allah mau dari hidup kita. Seperti suami dan istri. Istri bisa mengenal suaminya, sampai-sampai suami bisa berkata kepada istrinya, "Aduh, hebat juga kamu masak ini. Dan sejak pertama kali saya mengenal kamu, Mama atau sayang, makanan yang kau sajikan ini tetap sama rasanya. Mantap." Karena istri mengenal suaminya, sampai garam dan fiksinya dia tahu bahwa ini bumbunya seperti ini fiksinya cukup sampai di sini. Demikian juga istri berkata kepada suaminya, "Waduh, saya senang sekali kau bisa mengerti warna baju yang saya gemari dari sejak saya muda." Ya, jadi sang suami beli baju mungkin tidak mahal-mahal banget, tapi warna yang begitu favorit buat pasangannya itu diberikan kepada istrinya, sehingga istri bisa memuji suami. Nah, dalam hidup ini kita harus lebih mengenal dia, lebih bisa mencari setelahnya, di mana kita bisa mendapat kasih yang lebih ketimbang kita mendapat kasih yang rata-rata. Umumnya kita sudah puas kalau kita mendapat kasih Bapa itu kasih yang biasa. Kita tidak mau mencari kasih yang dimana Bapa merasakan bahwa kita ini adalah anaknya yang suci. Ya, biarlah melalui firman ini kita mulai membuka cakrawala berpikir kita tentang hubungan kita dengan Allah. Makanya jangan heran saudara kalau kita mendengar ada seorang dokter teologi yang tiba-tiba bisa menjual Tuhan Yesus. Itu karena dia sendiri tidak mengenal Tuhan. Ya, dia tidak paham tentang Tuhan Yesus seperti apa, sehingga dengan mudahnya dia Tuhan. Ya. Atau banyak lagi yang kita biasa dengar, orang-orang yang punya predikat ahli teologi yang menjual Tuhan Yesus dengan harga yang murah,
seperti Yudas Iskariot menjual Yesus dengan 30 keping uang perak. Itulah yang terjadi di mana-mana, saudara. Karena perut lapar dibawakan beras 1 karung, kita bisa saja menjual Tuhan Yesus. Kalau kita tidak mengenal Dia lebih dalam, kita tidak mengenal Dia lebih sungguh-sungguh. Mungkin karena Indomie 2 dos, ya, dengan sekerat daging dendeng yang begitu hangat, kita sudah bisa meninggalkan gereja dan pergi ke tempat lain beribadah. Oleh karena kita tidak mengerti kepada siapa yang kita sembah. Makanya satu hal yang saya bisa katakan, saudara, bahwa bukan awal yang menentukan, tapi akhir yang akan menentukan hidup kita. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang akhirnya murtad oleh karena persoalan makan dan minum. Ini berhati-hati, saudara, waktunya sangat dekat. Iblis sedang mencari siapa yang bisa dipanen dalam dunia ini dan menjadi partnernya untuk memenuhi isi. Ya. Oke, kita lihat dari firman Tuhan. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pernyataan dari Injil Yohanes, ya, itu betul-betul sebuah doktrin yang tegas, yang diajarkan untuk menjadi dasar bagi orang percaya, supaya mereka tahu posisi mereka ada di mana hari-hari ini. Yesus berkata, kamu tidak akan berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam. Makanya jangan heran, saudara, kalau ada orang Kristen yang suka berkhianat, kalau ada orang Kristen yang suka selingkuh, kalau ada orang Kristen yang suka membunuh, kalau ada orang Kristen yang menjadi brengsek, brutal dan penjahat. Kenapa? Karena mereka tidak tinggal di dalam Tuhan. Amin. Dan Tuhan tidak tinggal di dalam. Makanya untuk mengukur kehidupan kita, untuk melihat sejauh mana hal-hal rohani yang ada di dalam diri kita, itu bisa dilihat dari kehidupan kita. Ya, saya pernah melihat satu bapak, ya tidak usah saya sampaikan namanya. Dia tidak punya apa-apa, tidak ada apa-apa dalam dirinya, dan dia biasa-biasa. Tapi kehidupan rohaninya itu luar biasa. Dia suka berbuat baik, dia sering senyum kepada orang, dia tidak pernah melakukan hal-hal yang jahat, dia selalu memuliakan Tuhan. Mungkin kita berpikir, kok bisa begitu Pak Pendeta? Saya katakan tidak selalu bahwa nanti orang yang diberkati, nanti orang yang punya duit, nanti orang yang punya jabatan, yang datang ke gereja lalu duduk dia memuji Tuhan sampai keluar air mata, lalu kita berkata, wah ini dia orang yang paling beriman. Saudara bisa tertipu dengan keadaan dunia hari-hari. Kita bisa melihat wajah yang begitu manis, begitu cantik dan luar biasa, tapi hati suka berkhianat, tapi hati suka berdusta, tapi hati suka mengkhianati pasangannya.
begitu juga dengan ketampanan, kegagahan, dan kekayaan orang yang dengan hebat duduk di gereja memuji Tuhan bersorak-sorak. Bisa kita tertipu, saudara. Kenapa? Karena semua wajah-wajah palsu, manusia-manusia bertopeng, itu paling luar biasa kalau ada di gereja, saudara. Tapi kalau sudah di luar gereja, maka akan kelihatan aslinya. Makanya ada lagu yang populer, lagu dunia itu juga cukup menarik, dan saya sangat senang lagunya Peter Pan. Bukalah topengmu. Waduh, saya nggak tahu lagi kan itu lagu dunia. Hanya dibilang di situ, bukalah topengmu. Kenapa? Karena hari-hari ini gereja dipenuhi dengan orang-orang bertopeng seperti malaikat, padahal iblis bercabang lidah. Mungkin kita tidak punya hal yang dibanggakan. Mungkin kita tidak sekaya orang yang hebat dengan tetangga kita. Kita hanya biasa-biasa saja. Tapi kita punya Tuhan dan kita setia kepada Dia, tidak digoyahkan dengan keadaan dan tidak selalu mempersalahkan Tuhan oleh karena kemiskinan. Itulah yang dikatakan hebat. Amin. Ya. Saya tidak pernah lupa itu lagu orang China gitu. Orang miskin jangan suka salahkan Tuhan. Itu tidak pernah hilang dari pikiran saya, karena memang umumnya waktu kita ada dalam kekurangan, selalu ujung-ujungnya yang kita salahkan adalah pencipta kita, Tuhan kita. Tuhan, kok saya tidak sama dengan Yusuf Kala yang punya banyak mobil. Saudara, apalah arti harta benda yang kita miliki kalau itu akan membawa kita binasa dalam kekekalan di neraka? Tetapi kita cukup dengan kesederhanaan mensyukuri nikmat dan anugerah berkat Tuhan hari-hari yang membawa kita sampai kepada tujuan akhir, yaitu keselamatan. Itulah yang perlu bagi kita. Kenalilah Tuhan dengan jelas. Kita kembali kepada firman Tuhan. Ayat yang kelima dikatakan demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam aku, saya punya kenalan. Dia bersaudara itu 8 laki-laki. Orang ini punya pekerjaan sederhana saja. Dia pelatih tinju, ya, dan menjadi guru honorer. Tetapi dia tidak pernah merasa bahwa hidupnya yang kurang itu menjadikan dia tidak bisa menyembah Tuhan dengan benar. Dia menjalani hidup dengan takut akan Tuhan selama bertahun-tahun. Dan dia percaya saat dia berdoa untuk anak-anaknya, maka doanya akan dijawab. Alhasil apa yang terjadi, saudara? Melalui anaknya dia menjadi konglomerat. Dia menjadi orang kaya. Dia punya duit. Saudaranya tadi yang 7 orang yang selalu meremehkan, yang selalu mengusir dia keluar dari rumah orang tua, yang selalu menghina dia dengan pekerjaan yang dimiliki, akhirnya semua bertekuk lutut kepada teman. Kenapa? Saat kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, mungkin kita tidak akan menjadi kaya,
Yesus di dalam kita, maka apa yang kita akan minta, ya, Tuhan akan mengadakan. Nah, persoalannya kebanyakan sekarang orang Kristen itu putus asa. Lihat anaknya nakal, lihat anaknya tidak mau ibadah, lihat anaknya tidak mau berdoa, langsung sakit hati. Gak usah sakit hati, gak usah, bayarin aja, doakan saja terus. Nanti dia sadar, oh ternyata ini bapakku doakan terus saya, ternyata ibuku doakan terus saya. Dia akan sadar sendiri. Manusia itu terbuat dari apa? Daging, roh. Dia punya perasaan. Saat dia melihat kita tidak henti-hentinya berdoa, saat dia melihat kita tidak henti-hentinya menjelaskan tentang Yesus, maka saya percaya suatu waktu dia akan sadar sendiri. Walaupun dunia sudah membawa anak-anak itu, walaupun dunia sudah mempengaruhi anak-anak itu, tetapi saya percaya Allah yang akan menarik mereka kembali. Makanya ada lagu dari kita, kalau saya tidak salah ya, di doa ibuku namaku disebut, di doa ibuku selalu ada namaku disebut. Jangan berhenti saat kita belum mendapat hasil. Jangan putus asa saat keadaan seperti tidak memihak kita. Jangan kecewa saat orang-orang yang kita harapkan membantu tapi tidak membantu. Saat orang-orang yang kita harapkan membalikkan muka untuk menolong, jangan kecewa. Saya, saudara, terus terang ya, jemaat Tuhan tahu keadaan saya ya. Saat kita buka pelayanan tahun 2002, saya sendiri tidak pernah punya keyakinan bahwa pelayanan ini akan tetap ada, tetap jalan dan eksis tiap minggu. Saya hanya selalu menyerahkan sama Tuhan. Tuhan, saya capek, tidak ada dana, kosong rekening saya. Masa setiap ibadah uang dari istri saya yang harus dikeluarkan? Apa Tuhan tidak malu? Pekerjaannya Tuhan, tapi yang tanggung istri saya. Saudara, sampai hari ini pelayanan kita terus ada yang biaya, ya. Kemarin saya sengaja tidak mau berdoa, saya hanya menyembah. Dari hari Senin saya tidak pegang uang, nol. Ya, saya katakan Tuhan terserah deh, saya capek. Tiap kali mengingatkan orang, tolong dukung dana pelayanan butuh. Saya diam saja, diam. Lalu istri saya berkata, ini sudah hari Jumat, kau belum ada uang. Saya bilang santai aja, biasa saja. Akhirnya ada pengusaha yang terbang. Pak Pendeta ada di rumah? Iya ada. Bisa bantu? Oh, kenapa tadi? Tolong doakan keluarga saya. Saya datang, doakan, sudah itu saya pulang. Lalu dia katakan, Pak Pendeta ini uang bensinnya. Puji Tuhan, cukup untuk bayar para pelayan yang melayani pekerjaan itu. Ya. Jadi ada saja, selalu ada saja Tuhan, ada enggak. Jadi saya hanya katakan sama istri saya, sabar,
Kalau Tuhan sudah bisa membiayai pelayanan, sabar, biarkan saja. Toh nanti juga dia akan tambahkan. Tambahkan untuk anak-anak, tambahkan untuk rumah tangga kita, tambahkan untuk kelebihan kita. Kalau kita mau tambah mobil lagi satu boleh. Tuhan sanggup kok. Amin. Tidak ada yang sulit. Tapi apakah kita belajar setia dari perkara yang kecil? Kadang-kadang kita lebih suka bersungut-sungut. Kok Tuhan cuma mana doang? Kita di Mesir makan timun. Aduh, timun dengan mana diukur? Kita di Mesir makan daging. Kok ini mana doang? Itulah kita. Orang yang tidak pernah puas dan mau bersyukur dengan keadaan yang paling rendah sekalipun. Saudara, saya katakan, kita melihat bangsa Israel itu satu-satunya umat Tuhan yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan sangat luar biasa? Karena sampai hari ini itu mana tidak bisa diproduksi oleh perusahaan apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Kenapa? Karena mana itu adalah makanan yang turun dari surga. Amin. Coba saudara tanyakan ke perusahaan yang besar Nestle, bisa nggak dia mengadakan itu yang namanya mana? Tidak bisa, saudara. Karena mana itu tidak tumbuh, mana itu tidak diproduksi di bumi, tapi dia datang langsung dari surga. Itulah kehebatannya bangsa Israel. Sudah makan makanan dari surga. Makanya jangan heran kalau ada yang paling pintar, ada yang paling cerdas, ada yang paling hebat, ada yang paling kuat, semua asalnya dari Israel. Manusia terkuat adalah Simson. Dari mana? Israel. Terpintar. Dari mana? Israel. Terhebat. Penemu-penemu. Karena mereka sudah memegang sesuatu yang luar biasa dari surga. Kita ini terkenal dengan apa? Paku tindis, ikan kering, mayo. Tapi kita ini sudah jadi orang Israel rohani. Makanya kita harus lebih mengenal dia, lebih mengasihi dia, lebih rajin datang kepada dia, supaya kita juga bisa menikmati. Saya terlalu percaya, saudara. Ya, mungkin jemaat berkata ini imannya Pak Pendeta ini berlebihan. Kita yakin bahwa tempat ini Tuhan akan beri, Tuhan akan selesaikan. Soal bagaimana caranya, urusan dia. Amin. Wow, 7 miliar ini Pak Pendeta. Beli saja rumah tidak bisa Pak Pendeta. Ya, kalau kita mau ukur kemampuan kita pasti tidak bisa. Tapi siapa yang bisa mengukur kemampuan Tuhan? Yang laut tembus saja dibelah dua. Apa yang tidak bisa Tuhan kerjakan dalam hidup ini? Selama kita punya iman. Iman juga tidak akan tumbuh dalam diri saudara dan saya kalau kita malas untuk datang kepada Dia. Makanya dengan cara kita mengenal Dia lebih, saya percaya kita dilebihkan dari orang lain. Oke, terakhir saudara. Barang siapa tinggal di dalam Aku, dia barang siapa tidak tinggal di dalam Aku, dia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kau kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita ini pacemaker. Kita ini adalah pemimpin. Paling tidak kita adalah
pemimpin dalam keluarga. Amin. Kita harus membuktikan, kita harus menunjukkan bahwa iman yang kita miliki itu bukan iman mati, tapi iman yang melahirkan kuasa, iman yang membuat kita perkasa, iman yang membuat kita mengubah dunia. Kalau saudara hanya punya iman-iman biasa, saudara, saya katakan sekali lagi, saudara tidak jauh beda dengan tetangga saudara. 11-12. Kalau sakit panggil dukun. Ya. Saya kemarin kedatangan tamu. Itu suaminya dihipnotis dengan perempuan sampai dia lupa istrinya. Gila nggak? Padahal dia seorang Kristen loh. Nah, saya bertanya, dia seorang Kristen kok bisa dihipnotis sama orang yang tidak seiman? Pertanyaannya, orang tidak tinggal di dalam Tuhan, dia akan menjadi 11-12 dengan agama lain. Orang Jawa bilang podo wae sami mawon, sama saja. Kita harus ada perubahan, kita harus ada tindakan yang jelas. Kita harus mengerti bahwa Allah mengerjakan itu punya manajemen. Kalau hari ini Allah memberkati kita hanya 1 juta, syukuri, nikmati. Kita sabar. Sebab pada saat kita banyak bersyukur dan memuliakan Tuhan, Alkitab berkata akan ditambahkan, terus ditambahkan. Seorang presbiter tidak boleh batas atau mental, sebab dia akan menjadi pemberita kerajaan Allah ini. Kalau ditanya, bagaimana Yesus? Nah, saya tidak tahu, saya sendiri ini pusing sakit banyak sekali, belum sembuh. Apa buah-buah? Tapi kalau ditanya, bagaimana itu tentang Yesus? Oh, Yesus itu luar biasa. Saya sakit kemarin disembuhkan. Saya berdoa untuk orang sakit. Orang sakit itu sembuh dan orang kerasukan setan. Saya datang doakan, setannya lari, orangnya sembuh. Wah, ini mantap. Tapi kalau ditanya bagaimana Yesus itu, saya tidak tahu. Saya saja berdoa Bapak kami, saya lupa. Doa Bapak kami dilupa. Oh buang. Doa Bapak kami. Oh ambil. Oh indah. Doa Bapak kami dilupakan. Hati-hati saudara. Kita mau mengenal Dia, lebih mengenal Dia, sehingga kita sempurna dalam percaya kepada Dia. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Allah yang kekal, Bapa yang perkasa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam urapan kuasa Roh Kudus Tuhan, mampukan kami untuk lebih mengerti dan mengenal Dia, sehingga kami boleh menjadi pemberita-pemberita Injil, menyampaikan kebenaran-kebenaran. Terima kasih Yesus, Kaulah kekuatan kami. Mengucap syukur berdoa dalam nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Seberapa kita yang diberkati oleh firman Tuhan, mari lambaikan tangan kita percaya firman Tuhan itu menjadi kekuatan, firman itu menjadi jawaban dan setia apa yang kita rindukan. Nah, barang siapa umat Tuhan yang tinggal di dalam Dia dan firman yang tinggal di dalam kita, maka apa saja yang kita minta, kita doakan, pasti kita akan mendapatkan. Karena itu adalah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, tiba saja kita akan masuk dalam mempersiapkan persembahan kita.
Kita memberi yang terbaik untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah GB Miracle Ministry Makassar. Mari kita satu dalam doa syafaat. Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpuji-pujilah Engkau, syukur dan terima kasih banyak. Kami kembalikan hanya kepadamu, Bapa Kau Allah yang patut disembah, dimuliakan dalam hidup kami. Bapa Kau yang mengatur kehidupan kami. Itulah sebabnya menjadi alasan bagi kami setiap orang percaya. Bapak kami bersyukur atas pemberian Tuhan seminggu lamanya dari waktu ke waktu sampai saat ini. Semua hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih banyak Bapa, karena Kau setia, karena Kau sanggup, karena Kau mampu untuk melakukan segala hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Kalau hari ini kami boleh hadir di tempat ini, bukan karena kekuatan, dan kami akan mengingat bagaimana Kau sudah memberkati kami, bagaimana Kau sudah memilih kami, bagaimana Kau sudah memberkati kami secara luar biasa. Biarlah hati kami terus memandang kepadamu, supaya kami ada kekuatan dalam kami berjalan dalam segala aspek hidup kami. Tanpa Tuhan maka semua sia-sia. Itulah sebabnya kami membutuhkan Engkau sebagai perlindungan, kota benteng, tempat perlindungan kami, baik dalam situasi apapun. Kami sangat percaya Allah menjadi sumber perlindungan, sumber kekuatan di
di dalam segala jalan-jalan kami. Terpuji-pujilah Kau Bapa surga. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu bahwa Tuhan iman menjadi sangat penting, dan iman itu akan tinggal di dalam Engkau dan akan tinggal di dalam kami. Ada hubungan yang keras, maka kami yakin percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik ada jawaban-jawaban dan setiap pergumulan hidup kami, bahwa Allah sanggup, Allah mampu mengerjakan itu. Sekalipun dalam pandangan manusia mustahil, tetapi jika kami terus berdoa, kami terus berjalan bersama-Mu, kami terus memandang kepada-Mu, ada waktu yang terbaik yang Tuhan akan lakukan bagi kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk firman-Mu. Berkati apa-apa Bapak Pendeta lain, kiranya Tuhan akan berarti, Tuhan akan memberikan hikmah, makrifat dan surgawi, supaya kami dapat memperkerakan kebenaran firman-Mu, dan pada rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu, kami dapat memahami, kami dapat mengerti, dan kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan yang terbaik, untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat selama kami Tuhan ada dalam dunia ini. Terima kasih banyak biar Engkau berkati hamba-Mu, baik dalam pelayanan, untuk memenangkan banyak jiwa, lindungi, kuatkan, dan berikan kesehatan yang prima, untuk memberkati setiap langkah dalam pendidikan dan juga bagi rumah tangganya. Engkau akan senantiasa memberkati, Engkau memberkati Tuhan, baik secara jasmani maupun secara rohani, sehingga kamu nantiasa merasakan pertolongan Tuhan selalu ada dan tidak menjadi sia-sia. Demikian halnya juga bagi istri dari Bapak Dr. Dain, berkenan kiranya Tuhan juga memberkati menolong sebagai penunjang dalam rumah tangga, dan Tuhan berkenan memberikan kesabaran, sukacita, dan damai sejahtera, kekuatan baru, berkat-berkat ilahi, berkat jasmani yang menjadi bagian bagi hamba-Mu, dan kehidupan rumah tangga hamba-Mu juga akan dipermuliakan. Dan demikian juga halnya bagi kedua anak dari hamba-Mu, Bapak Tuhan dan Ibu, yang Tuhan berkati, Tuhan lindungi, berikan kesehatan, dan Tuhan berikan kecerdasan, dan mereka mampu untuk menjadi anak yang unggul bagi masa depan dan keseimbangan dalam melayani Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Aku berkenan memberkati tempat ini, kuduskan tempat ini, dan tempat ini menjadi kemuliaan, bahwa Allah selalu ditinggikan. Apa berdoa juga bagi setiap jemaat yang hadir. Berkenan kiranya Tuhan akan memberkati mereka. Apa tidak tahu pergumulan mereka, tapi satu hal, dalam nama Tuhan Yesus ada pertolongan, ada jalan keluar. Sebagaimana firman-Mu, jika engkau sebagai pokok anggur, kami akan menjadi ranting-ranting. Hubungan-hubungan kami Tuhan akan membawa berkat, akan terbuka jalan jika kami selalu memandang kerangka hidup kami lepas-Mu. Tuhan tolong setiap jemaat mungkin ada dalam kesulitan ekonomi, biar mereka percaya, mereka mengandalkan Engkau, bahwa ada waktu Tuhan, cara Tuhan yang terbaik untuk menjawab persoalan ekonomi. Dan juga Tuhan sebagai kepala rumah tangga akan memberikan kesabaran, ketenangan, kekuatan, perlindungan, hikmat, supaya dalam rumah tangga mereka juga menikmati kasih karunia Allah. Tuhan juga memberkati istri dalam segala pergumulan tantangan yang dihadapi, biarlah mereka juga menikmati kasih karunia Allah, ketenangan, dan mereka juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan inginkan Tuhan mampukan, dan diberkatilah rumah tangga mereka. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang dapat merusak hubungan suami istri, apa berdoa dan tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan, dipatahkan, dan biarlah berkat dan sejahtera Allah turun, dan mereka boleh menikmati kemurahan Tuhan dalam rumah tangga mereka, anak-anak mereka Tuhan. Apa taruh mereka juga di dalam tangan-Mu dalam pertumbuhan, dalam pendidikan. Kami berdoa dan Tuhan berkenan juga memberikan kecerdasan, kemampuan, dan iman mereka untuk mereka selalu mengandalkan Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang unggul, anak-anak yang berprestasi untuk meraih masa depan, dan lebih daripada itu mereka boleh menjadi berkat. Terpuji-puji dan nama-Mu. Bagi mereka yang sakit, Bapak tidak tahu sakit apa, tetapi dalam tempat kita berdoa,
dalam darah Yesus dan dalam hidup Tuhan Yesus, mereka akan disembuhkan, baik mereka ada di tempat ini maupun di rumah, bahkan yang menyaksikan. Tuhan, ibadah secara online dan virtual, Tuhan juga akan menjamah, Tuhan akan menolong mereka dalam nama Tuhan akan bangkit iman mereka, dan mereka yang bahwa Allah sanggup untuk membuka semua jalan-jalan mereka, dan mereka akan dipulihkan, dan mereka akan bersorak-sorai, dan mereka terlepas dan segala ikatan kuasa pun akan terdapat ada di dalam darah Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau berdoa untuk mereka yang sudah terjun di pelayanan ini. Berkati mereka baik sebagai WR maupun sebagai singer, pemusik dan lain-lain. Dan dengan berkenan memberkati, Tuhan berikan berkat bekerja sepanjang hari, Tuhan memberikan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan melindungi, memberikan kesehatan, dan mereka berhasil beruntung dalam segala jalan-jalan mereka. Jangan mereka dari malapetaka dan pagani mereka Tuhan di kuasa Bu, dan mereka dapat melayani, dan mereka dapat menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan dalam perjalanan hidup mereka yang masih muda. Biar mereka boleh melihat bagaimana Tuhan memberkati mereka, lagi mereka masih muda, memberikan potensi aja untuk melihat bagaimana Tuhan akan membalas semua itu, dan pasti akan terjadi seturut dengan kehendak. Bapa di surga, Bapa berdoa dan menyerahkan bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Tuhan akan memagari bangsa Indonesia. Tangan-Mu yang berkuasa akan melindungi dari segala ancaman, dari segala tindakan disintegrasi dan yang tidak berkenaan, dan menjaga kuasa-kuasa kegelapan yang coba Tuhan untuk merongrong Tuhan bangsa dan negara kami. Mari Tuhan Kau berkenan, tolong bangsa kami untuk Tuhan melindungi dan kuasa kerajaan ini dihancurkan, dan kami boleh menerima kuasa Tuhan dalam perlindungan, dalam kepemimpinan pemerintah yang ada. Maka berikan hikmat akal budi, kesehatan, kekuatan perlindungan dan kerjasama, supaya mereka melahirkan pikiran-pikiran secara luar biasa untuk memberkati bangsa ini. Kami tolak segala roh-roh kegelapan yang dapat mengganggu masalah ekonomi, politik, sosial, bahkan Tuhan secara agama, tempat kami beribadah. Maka memberkati kami semua, memberkati Tuhan TNI, memberkati juga Polri, memberkati juga pemerintah, baik tingkat pusat, provinsi, daerah, dan di daerah terpencil. Biar ada kerjasama, maka memberikan kemampuan supaya mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Berkati kami semua sebagai rakyat, biar Tuhan memberikan kekuatan, kerjasama untuk senantiasa menyadarkan bahwa kami harus berjuang, bahwa kami harus melakukan yang terbaik karena kami tinggal di Indonesia. Indonesia adalah milikmu. Kasihani kami. Jika ada kelemahan dan dosa kami lakukan, Tuhan ampuni. Kenapa berdoa biar penyakit dan COVID-19 ada kekuatan Allah yang dapat sanggup untuk menghindarkan kami semua. Kenapa berdoa memohon kepadamu biar bangsa kami dijauhkan dari COVID-19. Di dalam darah Yesus ada perlindungan, sehingga kami semua boleh terus kembali untuk melakukan tugas tanggung jawab kami dalam pekerjaan di kantor, maupun di kampus, di studi, dalam rumah tangga, di dalam bidang sosial. Kami tetap aman karena Tuhan yang mengerjakan. Tuhan yang akan melakukan semuanya itu bagi setiap orang yang percaya dan menyerukan bahwa Engkau Tuhan Juru Selamat yang mampu melakukan untuk mengusir roh-roh COVID. Terima kasih Bapak. Kami berdoa kepada menteri yang sudah terus bekerja, berkati mereka supaya mereka juga mengandalkan Engkau dan bangsa kami boleh maju dan dijadikan lagi. Memberkati para hamba-hamba Tuhan yang sudah memberkati kuasa Injil-Mu lewat online, lewat virtual. Berkati setiap hamba Tuhan di mana mereka berada, dalam segala keberadaan mereka, penuh rapi mereka, berikan paribat sekali supaya kuasa Injil dapat tinggal bagi jiwa, dan mereka boleh percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu Kau berkati hamba Tuhan, baik dalam semuanya Tuhan, dan Kau lindungi mereka supaya semuanya mereka berada, kasih dan kebenaran Allah akan tinggal menyertai mereka, dan itu kerajaan jadi.
Terima kasih banyak Bapa. Kami terus berdoa dan menyerahkan kami bagi Sulawesi Selatan. Biar anugerah kasih dan damai sejahtera turun bagi Sulawesi Selatan, bagi Kota Makassar. Berkati dalam mempersiapkan pemilihan wali kota dan Tuhan akan memberikan yang tepat, yang sesuai supaya Kota Makassar makin maju dan kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Berkati semua pemerintahan yang ada, berkati gereja-Mu, berkati kami semua masyarakat, ada kesejahteraan dan kami semua boleh diberkati. Kami boleh melakukan tugas tanggung jawab kami dan apa-apa akan diperlihatkan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau bersyukur kami dapat memberi seberapa yang kami bisa memberi. Kiranya Tuhan berkenan memberkati segala usaha pekerjaan kami Tuhan, supaya lebih lagi kami dapat memberi sebagai tanda syukur bagaimana Tuhan sudah memberkati kami. Biarlah persembahan ini menjadi bawah harum di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak akan sia-sia. Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan, setiap usaha, pendidikan, pelajaran, studi, dan keluarga-keluarga akan diberkati. Terbukalah pintu-pintu berkat itu, karena kami tahu, kami percaya ketika kami memberi, itu berarti kami menjawab pekerjaan, dan Tuhan akan membalas sebuah pemberian-pemberian yang sudah diberikan. Mereka yang belum memberi, iya Tuhan, kasihani dan tolong mereka juga. Berikan mereka pekerjaan supaya mereka bekerja dan mereka juga menikmati berkat-berkat Tuhan. Segala penghalang-penghalang yang dapat menghalangi pekerjaan mereka, yang menutupi mata rohani mereka, di dalam nama Tuhan Yesus akan terbuka, pekerjaan yang terbuka, dan mereka akan boleh menikmati sesuai dengan rencana. Haleluya, terima kasih pada Bapa, terima kasih Pada, seperti Engkau sudah mengajar kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkan akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita tiba di akhir dari ibadah kita pada malam hari ini. Kita percaya berkat rohani yang luar biasa telah menjadi bagian dalam hidup kita. Kita akan pulang dengan membawa berkat-berkat rohani, bahkan berkat firman Tuhan yang telah kita dengar nantinya boleh kita praktekkan dalam kehidupan kita, mengandalkan Tuhan selalu dalam hidup kita. Sejemput jemaat Tuhan bangkit berdiri sekali lagi, kita akan terima berkat Tuhan, dan jemaat Tuhan yang di rumah juga boleh bangkit berdiri, bahkan pemirsa yang lain boleh bangkit berdiri bersama-sama dengan kami. Kita akan terima berkat Tuhan dari hamba-Nya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Puja
bersyukur bangga punya Allah seperti ini. Terima kasih Tuhan. Bahagia terus hidupkan Tuhan, agar kami lebih lagi mengasihi, lebih lagi mau mengenal Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Anugerah dan kasih dari Allah Bapa kita yang di surga, berkat Abraham, Ishak dan Yakub dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengantaran dari Roh-Nya yang kudus, yang memelihara iman percaya kita tak bercacat celah sampai kedatangan Kristus kali yang kedua, melantik kita saleh-salehnya. Semua yang percaya katakan amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, demikian akan ibadah kita